Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian ya dan juga memberikan beberapa tips saat penderita asam lambung GERD anxiety atau kecemasan menghadapi musim penghujan. Karena musim hujan ini musim dingin ya, kita itu sebagai penderita asam lambung GERD rentan banget atau gampang banget dengan namanya masuk angin. Jadi kita harus waspada, harus berhati-hati dan harus bersiap diri. Di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara aku seperti apa menghadapi musim hujan pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD anxiety. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Ade dan Bunda. Channel yang selalu memberikan review-review produk dan juga share terkait kesehatan ya, asam lambung GERD anxiety dan juga kesehatan-kesehatan yang lainnya. Jadi buat kalian yang pengen sharing boleh ya langsung ke DM IG aku. Tapi kalau misalnya aku lama jawabnya mohon maaf ya, karena yang megang IG itu hanya aku, kecuali YouTube dipegang juga sama suami aku. Jadi kalau misalnya aku lambat balasnya berarti aku lagi sibuk di kerjaan aku ya, dan juga mungkin ada kesibukan yang lain. Jadi mohon maaf banget. Aku itu buka DM ya kadang seminggu sekali atau 10 hari sekali. Jadi mohon maaf banget kalau aku selalu telat balas komentar-komentar kalian dan juga balas pertanyaan kalian. Oke, bagaimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Aku tuh senang banget kemarin banyak yang nge-DM aku, banyak yang komentar di YouTube aku. Bun, alhamdulillah aku udah sembuh mengikuti tips-tipsnya. Ya memang kalau kita ada kemauan pasti diberi kesembuhan, cepat kok kesembuhan itu tergantung dari kita. Yang penting jangan suka ngeluh kalau udah menerapkan beberapa tips, udah menjalankan pola makan 3P, kemudian olahraga tapi nggak sembuh-sembuh kan biasanya ngeluh. Nggak usah ngeluh ya, berarti itu belum waktunya. Jadi tetap ikhtiar, tetap semangat. Yang penting kita udah ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah Allah memberikan kesembuhan dan juga pasti kita diberi kekuatan. Oke, di video kali ini aku akan berikan beberapa tips terkait menghadapi musim penghujan. Ini sudah banyak banget ya, karena dikenal untuk bulan November sampai dengan Februari atau Maret ya, itu dikenal musim hujan atau musim dingin. Jadi buat kita nih penderita asam lambung GERD harus waspada, harus berhati-hati. Karena kalau kita nih yang sudah ada riwayat asam lambung, GERD, gastritis ya, atau anxiety harus benar-benar bersiap-siap. Karena kita tuh gampang masuk angin, gampang capek, gampang lelah. Apalagi kalau misalnya udah banyak pekerjaan, udah kecapean, itu bakal muncul beberapa sensasi. Ini adalah yang aku alami pada saat waktu aku berjuang ya tahun kemarin. Tahun kemarin itu aku masih berjuang ya teman-teman, karena aku pemulihan pasca endoskopi. Tapi alhamdulillahnya aku selalu menerapkan 3P dan juga menjalankan semua masukan-masukan dan juga solusi ya dari dokter aku, dari saran-saran dokter aku. Alhamdulillah aku bisa melewatinya dan alhamdulillahnya bisa sembuh sampai dengan saat ini. Jadi kalau memasuki musim penghujan itu kita wajib menyiapkan beberapa hal ya, terutama kita harus makan sering tetap. Karena kenapa? Untuk asam lambung GERD anxiety itu nggak boleh lapar ya. Sedangkan kalau musim dingin itu bawaannya lapar terus. Jadi kita harus sedia cemilan atau nasi. Nasi lebih bagus karena itu padat, bisa mengenyangkan. Kalau kita makan nasi dibandingkan bubur, itu mendingan nasi karena nasi itu bakal bertahan lama karena dia padat. Tapi kalau kita nih penderita asam lambung GERD tetap aja porsinya harus kecil. Jadi nasi kalau bisa disediain ada terus di rumah ya. Kalau misalnya kalian kerja di kantor juga bawa nasi, lebihin aja. Karena biasanya nih aku udah sarapan pagi dari jam 7, jam 10 kalau misalnya aku makan oatmeal itu nggak kenyang, aku makan nasi biasanya ya aku. Karena kalau misalnya kita makannya itu kan harus sering ya dengan porsi kecil. Karena kalau misalnya kita nggak makan, telat 5 menit aja itu udah angin yang masuk, kita begah, sendawa, perut kita mulai perih. Jadi pertama adalah makan sering dengan porsi kecil. Kemudian yang kedua adalah yang harus dipersiapkan, kita wajib menyediakan minyak-minyakan. Nah seperti minyak angin,
minyak kayu putih, minyak telon, aku sediain kutus-kutus, kemudian fresh care, apa aja sediain itu. Jadi tips aku pada saat itu mau berangkat kantor ya, pulang kantor maupun mau keluar rumah kalau dalam cuaca dingin, aku tuh balurin dulu semua badan aku seperti kutus-kutus atau minyak kayu putih, jadi hangat di badan aku. Kemudian yang ketiga adalah harus menyiapkan jaket yang tebal ya. Kalian harus membeli jas hujan. Jas hujannya harus yang anti badai. Aku itu beli jas hujannya yang benar-benar safety banget, jangan sampai air masuk, karena aku itu gampang banget masuk angin ya. Jadi sebelum keluar rumah kalian balurin dulu badan kalian, entah itu fresh care atau minyak kayu putih, terutama di kaki ya, mata kaki itu wajib banget dibalurin, kemudian pakai kaos kaki. Mau sederas apapun hujannya harus pakai kaos kaki, biarin aja basah, nggak apa-apa. Yang penting mata kaki kalian itu harus tertutupi dengan kaos kaki, karena itu adalah masuk anginnya lebih cepat melalui kaki, jadi harus ditutup. Kemudian pakai sepatu kalau bisa ya, beli sepatu yang karet aja, yang nggak mudah masuk air gitu ya. Nah, selain minyak-minyakan jaket juga beli yang tebal, jas hujan juga beli kalau bisa. Kalau yang udah punya ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Kemudian selain itu kita wajib menyediakan minuman-minuman yang hangat. Apa aja bun minuman yang hangatnya? Kalau aku pada saat itu adalah aku minum air putih aja, air putih hangat sering. Kemudian selain air putih aku kadang infus water kurma ya. Nanti aku contohin, aku belum ada kurma di rumah, insya Allah nanti akan ada videonya infus water seperti apa untuk kurma. Kadang nih pagi-pagi kalau aku habis kehujanan nyampe di kantor, aku langsung masukkan kurma dalam gelas 7 biji, kemudian aku siram pakai air panas. Setelah setengah jam atau 1 jam aku minum, itu enak banget ya, enak buat kita. Kemudian selain itu juga bisa nggak bun minum tolak angin? Boleh aja, tapi caranya jangan langsung diminum, itu pedas. Jadi dicampur dulu dengan air, kemudian diaduk. Jadi kalau bisa setelah makan ya, jangan dalam keadaan perut kosong, karena itu ada pedas-pedasnya teman-teman. Nah, kemudian tips selanjutnya selain minyak-minyakan, kalau misalnya cuacanya lagi hujan deras ya, atau mungkin lagi ini hujannya kayak hujan angin, kalau bisa berhenti dulu, berteduh dulu, jangan dipaksakan, karena itu takutnya akan membuat masuk angin dan pikiran kita tuh mulai kemana-mana. Aku tuh kalau misalnya udah petir, udah hujan deras misalnya ya, aku tuh pasti udah nggak fokus, pikirannya udah aneh-aneh, jadi muncullah sensasi. Jadi mendingan kalian berteduh dulu, tenangin pikiran dulu, tunggu dulu reda hujannya, baru jalan lagi ya. Kemudian selain itu juga jangan kecapean ya. Tips selanjutnya, kalau misalnya kalian baru pulang kerja nih, habis kehujanan atau baru nyampe kantor ya, istirahat dulu lah sejenak ya, jangan kecapean, jangan dipaksakan. Pokoknya duduk dulu, tarik nafas dulu, lakukan dulu pernafasan diafragma, tarik nafas dari hidung secara perlahan-lahan. Caranya seperti ini ya, seperti itu lakukannya. Sama halnya dengan sampai di rumah. Jadi kalau misalnya udah capek nih seharian bekerja, udah buka dulu semua bajunya, jangan langsung mandi, kalau bisa istirahat dulu sejenak, biarkan dulu keringatnya kering di badan. Setelah itu barulah kalian mandi, tapi baju-baju yang basahnya atau jas hujannya dibuka dulu biar nggak masuk angin. Habis itu barulah kalian mandi. Biasanya nih aku waktu nyampe di rumah, aku tuh buka jas hujan, setelah itu aku senderan, selonjoran, atur nafas, tarik pernapasan diafragma, lakukan pernapasan diafragma. Setelah itu dengerin musik kesukaan aku, jadi capeknya itu hilang. Setelah itu barulah aku mandi ya. Jadi kan kita nggak masuk angin karena kita kan udah pakai balurin minyak hangat ya, minyak telon misalnya, minyak kayu putih, kemudian pakai jaket yang tebal, juga pakai jas hujan. Setelah udah istirahat barulah mandi, itu enak banget. Kemudian mandinya itu kalau bisa habis kehujanan menggunakan air hangat. Setelah mandi, kalian pakai lagi minyak-minyakan tadi, bisa minyak kayu putih. Aku sih seringnya kutus-kutus ya. Kutus-kutus sudah aku review, nanti link pembeliannya aku cantumkan di bawah sini. Kutus-kutus itu enak banget ya, hangat di badan. Kemudian setelah itu kalian minum air hangat ya, bisa sambil ngobrol sama keluarga. Jadi jangan langsung menyendiri
ya. Karena kalau kita langsung menyendiri itu pikirannya bisa kemana-mana, karena apapun yang kita lakukan sehari, misalnya aku tadi habis kehujanan banget di jalan, itu bakal muncul, ada sensasi-sensasi. Jadi mendingan kumpul sama keluarga tercinta sambil nonton, sambil ngemil misalnya ya. Jadi ciptakan kehangatan dalam keluarga, itu juga bisa membuat kita cepat pulih dari penyakit asam lambung, GERD, apalagi anxiety atau serangan kecemasan. Kemudian selain itu juga habis makan malam jangan langsung tidur, tunggu dulu sekitar 2 jam. Jadi hindari makan malam ya, hindari tidur setelah makan. Setelah itu kalian tidur, jadi jangan begadang. Kalau bisa yang masih banyak sensasi atau yang masih berjuang, tidurnya itu paling malam jam 9 ya. Jadi itu ya tips-tipsnya, dan juga kalian jangan lupa sediakan cemilannya. Cemilan yang selalu aku sediakan itu adalah go potato, biskuit gandum, oatmeal, buah-buahan juga ya, kalian harus konsumsi. Kalau pengen jus, boleh-boleh aja sih, jus yang aman ya, jus melon boleh, tapi jangan ditambahin susu. Kalau mau susu, susunya yang kedelai aja. Kalau mau minum jahe juga boleh, tapi jangan banyak-banyak, konsumsinya juga setelah makan ya. Itu adalah tips-tips aku untuk menghadapi musim hujan bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dan juga menjawab pertanyaan kalian semua. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!